Pernahkah melihat bisnis hancur gara-gara sengketa? Hari ini kita akan kupas tuntas mengenai rahasia penyelesaian sengketa bisnis dan hak kekayaan intelektual. Tahukah teman-teman apa itu sengketa bisnis? Sengketa bisnis adalah konflik yang timbul antar pihak selama berlangsungnya transaksi dagang atau ekonomi. Terdapat dua jalur penyelesaian utama. Yang pertama, litigasi, yaitu melalui pengadilan formal. Yang kedua, non-litigasi, tanpa pengadilan formal. Nah, sekarang teman-teman siapkan cemilan kita semua, karena kami akan menampilkan drama yang menambah insight baru bagi teman-teman. Kafe kamu niru Lume kafe aku. Ini namanya pelanggaran merek. Hah, mirip doang kali. Kalau kamu nggak terima, buktiin kalau aku ngerugiin kamu. Oh, kamu minta bukti? Ini nih buktinya. Nih, ada DM customer aku yang masuk. Katanya aku buka cabang kafe baru. Ini nih, ada lagi. Ada komplain yang masuk tentang kafe kamu, tapi masuk ke akun aku. Karena dia pikir bisnis kita sama. Itu salah customer ya kali. Salah customer. Supplier aku juga salah ngasih info ke kamu karena bisnis kita terlalu mirip. Dah, jangan pura-pura gak tahu deh, Ren. Kamu itu udah nyuri identitas brand aku. Hah, identitas brand? Kafe estetik zaman sekarang bentukannya sama, gitu-gitu aja. Kalau cuman estetik, aku gak bakal marah segininya. Logo kita tuh sama, hingga menu andalan kita tuh juga sama. Menu nggak bisa dipatenin kali. Interior kita pun juga sama, sampai apron pegawai kita pun juga sama. Karena itu lagi tren. Aku bangun kafe ini mulai dari nol, tapi kamu seenaknya tinggal ganti nama doang. Bisnis itu kompetisi. Kompetisi itu bikin ide bisnis sendiri, bukan nyuri ide bisnis dari orang lain. Yaudah, sekarang kamu mau apa? Kalau dalam waktu seminggu kamu gak ganti identitas brand kamu, aku bakal bawa ini ke jalur hukum. Jangan main hakim sendiri. Kasus HKI berupa merek seperti ini bisa loh dibawa ke jalur litigasi, tepatnya melalui pengadilan niaga. Prosesnya dilakukan cukup cepat dan memiliki tenggat waktu tertentu, sehingga menghasilkan keputusan hakim yang adil bagi pemilik merek. Apa sih pengadilan niaga itu? Pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus yang saat ini hanya tersebar di 5 wilayah besar di Indonesia. Pengadilan ini berwenang untuk mengadili kasus kepemilikan dan hak kekayaan intelektual. Ciri khasnya ada asas percepatan waktu, kemudian hakim spesialis, tidak adanya hukum banding, dan putusan yang ada dapat langsung dieksekusi. Aduh, sidang itu biaya mahal dan bisa mengganggu kelangsungan bisnis aku. Ada cara lain nggak sih? Tentu aja ya, kamu bisa lewat jalur non-litigasi atau di luar pengadilan, dan istilah kerennya yaitu ATS atau alternatif penyelesaian sengketa. Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga mewajibkan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian terlebih dahulu. Oh, ada cara itu ya? Iya. Selain pengadilan, sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui arbitrase, yaitu menggunakan wasit independen berdasarkan perjanjian tertulis. Terdapat pula 4 alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Yang pertama, negosiasi tanpa pihak ketiga. Yang kedua, mediasi yang menggunakan mediator untuk mengarahkan keputusan. Yang ketiga, ada konsiliator yang dibantu untuk memberikan opsi penyelesaian masalah. Yang terakhir, arbitrase. Gara-gara mediasi, aku sadar aku kesalahanku. Aku akan segera mengevaluasi bisnis aku dan ganti rugi ke Lina. Nah, gitu dong. Menjalankan bisnis itu dapat secara damai. Itulah pentingnya melek hukum dan paham APS. Kadang secangkir kopi justru bisa menyelamatkan bisnis dibanding dengan satu palu hakim. Ternyata menyelesaikan sengketa bisnis nggak harus selalu ribut di meja hijau loh. Kadang cukup diselesaikan di meja kopi saja. Nah, biar bisnis kalian aman dan masalah ini tidak terjadi pada kalian, kami mau menjelaskan penjelasan singkat mengenai pencegahan sengketa bisnis melalui prosedur pembuatan hak cipta.
simak penjelasan kami ya. Pada halaman DCIP atau Direktorat Jenderal Intelektual, klik bagian hak cipta. Lalu scroll ke bawah dan klik daftar hak cipta sekarang. Ketiga, jendela hak cipta akan terbuka dan diarahkan untuk memasukkan email dan password login dengan akun yang sudah terdaftar oleh teman-teman. Selanjutnya, masukkan kode OTP yang telah dikirimkan melalui email. Pada halaman permohonan hak cipta, isi semua form yang tersedia sesuai dengan data hak cipta yang akan didaftarkan. Lalu, klik Next. Kemudian, klik tambah pencipta dan isi biodata pencipta serta alamat pencipta. Isi lengkap semua data pencipta yang diminta, lalu klik Save. Kemudian, scroll ke bawah dan klik tambah pemegang untuk mengisi data pemegang hak cipta. Isi semua data pemegang hak cipta yang diperlukan, seperti badan hukum data pemegang dan alamat pemegang. Lalu, klik Save. Kemudian, klik Next. Pada tab selanjutnya, unggah semua lampiran yang dibutuhkan, seperti KTP, surat pernyataan, contoh ciptaan, dan semua file yang dibutuhkan. Setelah semua diunggah, klik Save dan akan muncul pop-up pratinjau permohonan, dan periksa semua kelengkapan. Jika semua data yang diisi dirasa sudah lengkap dan sesuai, maka klik Ya, sesuai. Baca semua syarat dan ketentuan, lalu klik lanjut. Centang kolom saya setuju dengan syarat dan ketentuan, lalu klik ajukan permohonan. Setelah submit data, akan muncul kode billing untuk melakukan pembayaran, dan pihak pemohon harus melakukan pembayaran senilai Rp200.000 pada kode billing yang tersedia. Setelah melakukan pembayaran, pihak pemohon perlu menunggu proses hingga permohonan dikabulkan. Kalau penjelasan kelompok 13 ini bikin kamu tambah pintar, jangan lupa klik tombol like, Comment, share, subscribe. bye!